sekarang kita lagi di dalam kapal atau penghancur es. Terus bukan cuma itu, nanti kita akan melakukan ice floating. Perjalanan kita bakal jauh banget, kayak 3 jam gitu. Ini aku sekarang lagi di ruangan kaptennya gitu. Kita boleh masuk ke sini, kita boleh ngerekam, kita boleh foto, tapi kita nggak boleh pegang apapun. Di luar sana ada orang-orang yang kayak ngelihat esnya kepecah, cuma rame banget. Nanti kita gantian ya. Kita bayar ini tuh I think 5 jutaan. Mungkin kamu ngelihat dari video tuh kayak esnya kecil-kecil gitu kan ya. Ini kalau dilihat secara langsung esnya tuh kayak gede-gede banget. Kayak ada yang seukuran 3 orang gitu. Di dalam kapal bisa beli mie. Kalau di Eropa, air minum di botol, ininya terhubung, jadi nggak dilepas. Jadi mengurangi sampah plastik yang berceceran gitu. Oh, bisa turun. Sebenarnya sekitar 40 menit lagi kita bakal mengapung di air. Cuma ini kita bisa turun untuk... Tuh. Oh my god, lihat deh. Boring kan? Aduh, aku harap aku punya kayak ice skating gitu. Tapi kira-kira di sini ada ikan nggak ya? Gue baru pertama kali. Itu mulu. Video ya? Video aja. Bentar. 1, 2, 3. Wah, gila capek banget. Sesek nafas. Gue nggak bisa, perut gue kram. Aduh, nggak bisa. Tapi seru. Sekarang kamu yang cobain. Kebayang nggak kalau misalnya sekarang ini masih pakai kacamata? Pasti kayak Halo? Adek. Siapa ya? Halo? Kok udah? Cek. Halo. Aku kayaknya salah sangka deh. Aku tuh lupa kalau ini tuh Eropa Utara. Emang gak ada salju. Di sini juga cuma 9 derajat. Tapi rasanya kayak -2. Dingin banget. Ini apa? Tanamannya lucu banget, warna ungu. Lucu sekali ini. Yang bikin dingin banget itu adalah anginnya parah. Tapi di Denmark tuh sepi tahu. Luas Denmark itu sama dengan 65 kalinya Jakarta. Terus penduduknya cuma 1 juta orang. Sedangkan Jakarta itu kan 8-10 juta gitu. Tapi indah. Lihat di belakang aku. Sebenarnya itu tuh kayak kastil gitu, cuma kastilnya kuno banget dan nggak buka hari ini, jadi kita nggak kesana. Tapi jangan salah, kamu lihat kan pohonnya kayak nggak ada daunnya gitu ya. Kalau kamu lihat lebih dekat, lihat dia tuh ada bunga-bunga yang mau mekar. Tandanya apa? Sebentar lagi musim spring atau musim semi, jadi nanti bakal dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna-warni yang indah banget. Tunggu aja, mungkin 2 minggu lagi ini udah mekar semua. Ini indah banget langsung nanti. Gak bisa gue di luar, gue langsung cari cafe untuk pesen kopi dan kue. Dingin itu parah, anginnya kayak halo. Ini aku pesen yang sama banget kayak kemarin, ice latte karamel dengan susunya diganti soy. Bismillah, cheers. Kita butuh kopi biar melek karena di cuaca dingin tuh rasanya ngantuk gitu. Roti kayak cinnamon gitu, katanya ini yang paling disukai, paling digemari, best seller atau apapun itu ini. Enak sekali, astaga. Emang kalau di Eropa tuh roti-rotiannya best. Kemarin ada beberapa yang nanya, pas aku foto-foto pakai kamera apa? Fujifilm X100V. Nanti aku tunjukin ya betapa beranginnya tempat ini. Kamu lihat pemandangan depan aku nggak? Nah, nggak macet, nggak gembredek gitu loh. Maksudnya di sini legal. Oh my god. Tadi berangin, sekarang malah hujan rintik-rintik, tapi tetap berangin juga sih. Kalau di Denmark nyari toilet umum nggak susah, apalagi di kota itu ada di mana-mana. Tapi ya toiletnya seadanya sih. Cuma aku beruntung ini dapat yang bersih. Aku tuh lagi ada di kayak sungai gitu. Sepanjang pinggir sungai ini rumahnya warna-warni sampai sana. Cantik banget. Aku bener-bener keinget Belanda. Ini mirip banget sama Belanda. Sumpah anginnya. Aduh, cari tempat ini yuk, cafe atau kayak resto gitu. Di pinggir-pinggir sini yang tanda-tanda ini semuanya restoran. Jadi aku butuh protein. Aku mau makan steak well done. Nggak bisa kalau kayak ada merah-merahnya, no. Sayur.
Foto-foto kali ya, minta tolong ya. Tuh, 2. Gloomy-gloomy gitu kalau musim dingin. Nanti kalau mau cerah, terang, pas musim panas. Cobain makanan yang ada di kapal, nyebrang antar negara. Perjalanannya bakal 15 jam. Di sini makanannya tuh all you can eat gitu. Of course seafood, mari kita cobain yuk. Wow, cumi. Aduh, gue suka banget cumi. Kerang, ada ikan salmon. Ini kalau suka mentah-mentah, ada tuna, ada salmon. Buset, nggak pernah-pernahnya. Black caviar sebanyak ini, free. Ikan. Kentang, ada yang manis-manis. Bekerja di tempat lama kebuka ini nih. Dia satu circle sama bubur Aiko. Duitnya gede banget. Iya, benar. Paket Korea kan tuh di wajahnya. Dia operasinya sama aku itu. Oh, sama. Aku yang ngerawat dia. Gitu. Oh gitu. Adit ya. Jadi aku memang waktu itu operasi hidung. Sorry, aku matiin. Ya ampun, terakhir kali aku ngelihat laut dari kapal kayak gini bener-bener dulu banget. SMP kayaknya, yang di Pelabuhan Lampung itu loh. Terus aku ngeliat lagi di sini dan ini nyebrang dari Denmark ke Norway. Bener-bener di ujung dunia, tau nggak? Oh my god, kok bisa sih gue ada di sini? Menikmati sunset yang mau habis. Belanja di supermarket Finlandia. Kira-kira dapat hal boring apa ya? Yang pertama strawberry. Apakah dia akan lebih enak daripada di Indonesia? Let's see. Biasanya lebih enak di Indo tau. Karena aku pernah cobain strawberry di Belanda, which is Eropa sama aja. Gak enak. Strawberry ya. Kayaknya anggur tuh enak deh. Soalnya habis ini kita bakal naik kereta selama 12 jam. Dan gak ada makan dan minum di sana. Jadi kita beli ya. Ada anggur warna hijau dan merah. Untuk nyemil, ini yang kemarin aku bilang, sumpah di Eropa itu bawang bombay ditanam terus tumbuh kayak gini dan nanti dia bakal mekar bunga warna kuning dan dijual, dan banyak banget yang makin di depan rumahnya. Nanti kapan-kapan kita coba ya. Apakah bagus? Di sini ada bunga lili dan bunga-bungaan waktu spring. Tomat-tomatnya seger banget demi Allah, glowing banget. Pasti mereka eksfoliasi banget. Mau satu. Oh my god. Ada jagung rebus instan. Semoga seenak yang di Jepang ya. Di Jepang tuh jagung rebusnya enak banget. Oke, aku mau satu. Gue udah bener-bener enak dengan perroti-rotian. Gue pengen pulang dari sini gara-gara roti. Enak. Mau shots, ini tuh enak banget tau. Kayak jahe sama gitu-gituan lah. Aku beli 2. Nah, roti ini tuh sangat-sangat makanan pokok banget di Eropa. Jadi kayak setiap pagi orang-orang tuh kayak makan ini gitu loh. Gak semuanya sih. Kayak enak ya. Beli gak ya? Selama di Eropa, gue sarapan tiap pagi, hampir tiap pagi makan keju. Karena gak ada makanan yang lain lagi. Akhirnya apa? Gue breakout. Bener-bener beruntusan di daerah belakang sini gitu. Oh my god, gue gak tau lagi. Gara-gara keju. Tapi enak, gimana dong? Ya udahlah. Nih, di Eropa itu makanan instan banyak banget. Kayak siap makan gitu dan tinggal dipanasin. Bersyukur di Indo, di sekitar kita tuh ada warteg, ada makanan-makanan fresh, makanan rumahan yang murah dan lebih sehat. Ini pasti pakai pengawet semuanya. Ada mie instan, ada samyang. Untuk di kereta kali ya. Ada air panas nggak ya di sana? Mungkin ada. Beli aja kali. Yang cup aja deh. Nah, ada telur. Kita beli telur kali ya. Nanti kita goreng telur gitu di kereta. Gue udah depresi banget. Gue pengen pulang. Dan lo tau gak sih? Nanti kita bakal transit ke Turki. Dari Turki ke Jakarta tuh 13 jam. Aduh, gue udah gak tau lagi. Anjir, lemon. Really? Gede bang. Demi Allah, ciplukan. Sumpah ciplukan. Tapi gede banget ya. Mau kita coba ciplukan Finlandia ya. Pengen mangga deh. Tapi kan ngupasnya nggak bisa. Ya udah pakai gigi aja. Guys, percayalah, keripik kentang di Eropa itu enak-enak banget. Berkualitas banget. Ketika mereka bilang keripik kentang, bener-bener dari kentang. Nggak ada campur-campur segala jenis. Mau satu kali ya, untuk di kereta gitu. Aku sukanya yang rasa garam aja. Nah, ini aja. Vegan. Gue beli ini ya, apa namanya, Softex. Soalnya gue lagi main ceret. Udah bentar guys, aku istirahat dulu. Makan es krim dulu ya. Nanti habis itu makan yang tadi kita beli. Ini ada es krim di Finlandia. Apakah enak? Bismillah. Enak banget. Vanilanya, oh my god.
Yap, tapi habis ini aku jerawatan banget. Sebenarnya udah jerawatan banget sih di sini. Gara-gara keju dan susu setiap hari. Di Eropa ya kayak gitu makanannya. Cuma mumpung di Eropa. Nanti pas sampai Indo, makanan gue udah beda lagi ya. Strawberry. Wow. Chan. Udah gue duga nggak enak. Aduh, asem banget lagi. Terus airnya dikit. Kasih es krim deh. Enakan strawberry Korea kemana-mana. Tapi kalau dikasih es krim enak banget. Next, Anger yang hijau, Chan. Oh my god. The best, enak banget. Ada asamnya, ada manisnya, seger, kriuk, crunchy, banyak airnya. Yang merah. Manis banget, asamnya nggak terlalu, agak sepet dikit. Oh my god, enak banget. Next, chai pulkan. Anjir, gede banget sih pelukannya. Tapi sejujurnya gue nggak suka rasanya ini. Yang di Indo ya, tapi nggak tahu rasanya kayak di sini gimana. Ini tuh rasanya kayak, wah. Sangat-sangat nggak enak. Nggak enak itu anjir. Iya. Tomat. Aku suka banget sama tomat. Sebenarnya ini sama ciplukan kayaknya satu keluarga nggak sih? Enak banget. Iya men. Apakah kamu pernah mencoba es krim tomat, Chan? Yum. Sebenarnya ada jagung, cuma ribet banget ntar di kereta aja makannya. Ginger shot untuk penutup. Cheers. Rasanya enggak fresh. That's it, lanjut lagi nanti, makasih. Yeay, udah sampai. Tapi tahu nggak sih, kan kemarin-kemarin aku bilang kayak jalan-jalan ke Finland. Sebenarnya bukan cuma Finland doang. Aku tuh kan negara Skandinavian. Ada 4 negara, yaitu Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Denmark. Sekarang negara yang pertama aku kunjungin adalah Denmark. Di sini ada hal yang sangat unik. Semua orang di sini kebanyakan pakai sepeda. Populasi sepedanya bahkan lebih kencang daripada manusianya. Semua orang di sini parkiran bukan diisi oleh mobil, melainkan sepeda. Mobil di sini cuma 20%. Tuh, seru ya. Finlandia itu negara nomor 1 yang penduduknya paling bahagia. Denmark nomor 2. Sebenarnya apa ya bikin mereka bahagia ya? Ada salah satunya adalah di sini memang biaya hidup tinggi, pajak tinggi. Wow. Cuma sama pemerintahnya, pajak-pajak tersebut dibalikin lagi ke rakyat, kayak jalanannya bagus, fasilitasnya lengkap, sekolah, rumah sakit semuanya gratis. Makanya mereka bahagia. Lihat deh, kok gue pengen ikutan ya? Sebenarnya ada tahu tempat penyewaan sepedanya gitu, cuman gue takut nabrak deh. Lapar sih sejujurnya. Di belakang aku ini ada gang ke sana, banyak makanan. Cuma aku tuh selalu penasaran sama 7-Eleven di setiap negara. Karena 7-Eleven di setiap negara tuh pasti makanannya khas. Lihat dulu yuk, kalau misalnya nggak menarik, nggak usah dibeli. Sebenarnya kalau di Eropa aku nggak usah nanya sih. Kebanyakan ya begini, pizza, roti. Kayaknya enak banget ya. Dan kayak berkualitas banget, lihat deh. Kayak enak banget. Di Eropa itu harus cobain croissant. Selalu aja enak banget. Chili cheese atau keju pedas. Dia pakai jalapeno. Isinya cheese penuh banget. Ini literally kalau di Indo tinggal dikasih bihun dan jadilah risol. Tapi enak. Chicken tender. Enak banget, lada hitamnya kenceng, asin. Ini tuh sekarang aku lagi di tempat kayak, I don't know, pusat kotanya. Biasanya wisatawan tuh kesini. Fun fact, orang Denmark itu cara mereka hidup tuh santai. Tapi
berkualitas ya. Mereka tuh peduli banget sama lingkungan. Budayanya mereka juga sangat jaga. Bangunannya nih ya, warna catnya itu masih kayak asli banget, belum dirombak-rombak. Warnanya tuh masih pudar-pudar, bagus deh. Ini mirip-mirip kayak kemarin pas aku ke Rusia bangunannya, terus Belanda. Cuma Belanda tuh lebih modern memang. Ini salah satunya ya, lihat. Jadi pudar-pudarnya tuh masih dijaga banget. Tuh batu batanya, warnanya meskipun dia memudar tapi nggak apa-apa. Ini bentuk dari keunikannya mereka gitu. Aku tuh inget banget dulu pas aku belajar IPS kayaknya pas di sekolah. Aku tuh ngebahas salah satunya negara Denmark. Aku inget banget dan aku nggak menyangka aja. Berawal dari dulu aku ngebahas pas zaman sekolah, terus aku ada di negaranya sekarang. Notes. Kamu kalau pengen sesuatu, bahas terus, cari tahu terus, taruh di otakmu, selawatin, insya Allah nanti dikabulin kok. Tapi aku tuh masih belum nemu tahu makanan khasnya Denmark. Aku tanya ChatGPT kali ya. By the way di sini kalau bisa kalian pakai jaketnya tuh yang windstopper. Karena ini kayak Belanda banget, anginnya kenceng parah. Sebenarnya ini cuma kayak 9-10 derajat tapi gara-gara angin. Aduh. Sandwich, daging babi, sangat tidak muslim friendly. Danish meatball, daging babi juga. Ikan acar, aduh bau gak sih? Danish pastry, ya pastry-pastrian. Mbok yo koyo Indo ngono lho, nasi goreng, bakso, mie pecel. Sebenarnya ada kayak churros-churrosan gini. Enggak ah, di Indo ada. Masih ingat tadi aku bilang mereka suka banget jaga lingkungan. Berhubungan juga dengan di sini banyak banget yang jualan tote bag karena gak ada di sini plastik. No. Kalau belanja mereka bawa tote bag sendiri. Gimana caranya biar rakyatnya tertarik dengan per tote bag-kan? Mereka bikin motifnya tuh banyak sekali. Lihat deh. Beragam, terus kayak ada kata-kata gitu. Cuman aku nggak ngefans sama tote bag. Aku ngefans sama tas perempuan. Yang nggak pernah gue lakukan di negara lain itu adalah nongki. Jangankan ya Allah, di Indo aja gue nggak pernah, jarang banget gue kayak di kafe minum kopi. Aduh nggak bisa. Tapi gue penasaran karena katanya di Denmark itu harus banget nyobain kopinya, roti-rotiannya. Gue kan penasaran ya. Kita coba pilih salah satu kafe yuk. Kayak nogi-nogi cantik gitu. Di sini orang tinggi-tinggi banget ya. Gue di Indo ngerasa gue tuh tinggi kan. Di sini jadi boncel. Tau nggak kenapa? Selain daripada genetik, makanan mereka tinggi kalsium, keju, susu. Gue makan itu, mencret dan jerawatan. Di belakang aku ada namanya Espresso House. Kayaknya lucu ya. Ini Adnan nih, dia nggak pernah ngopi nih. Katanya dia kalau ngopi suka deg-degan. Nggak ada. Di sini harus cobain Adnan. Let's go. Hi, can I have ice latte? 2 ice latte. Yeah. 2 caramel and mau diganti susunya. 1 oat and 1 soy. Okay. That's it? Yeah, that's it. Alright, ice latte. Ini aku pilih di luar aja karena biar menikmati udara segar. Cheers. Enak banget dan gak terlalu manis. Can. Gue agak malu dikit karena di dalam ruangan sana ada 2 cewek yang ngeliatin gue. Dan mereka senyum-senyum. Rasa coklat itu bisa dibedain. Yang murah, yang medium, yang mahal. Di sini rata-rata orang pada kerja di startup. Jadi kayak kesehatan, pendidikan, arsitek, dan sejenis-jenisnya itu. Kerjanya mereka sama 9 to 5 atau jam 8 sampai jam 4. Jarang banget lembur. Rata-rata gajinya itu kayak 40-50 juta. Atau kayak yang profesional, contoh kayak dokter spesialis itu bisa sampai 80 juta gitu-gitu. Tapi biaya hidupnya juga tinggi. Pajaknya di sini 30-50%. Kebayang nggak lo? Gaji lo langsung dipotong 50%. Tapi sebagai gantinya yaitu tadi. Semua fasilitas gratis. Jadi kamu tinggal beli makanan sama liburan. Pas banget aku bawa kamera foto-foto yuk. Ya di sini aja sih, cuma foto-foto gitu cekrek-cekrek gitu. Aku mau minta tolong fotoin Adnan. Minta tolong dong. Oh my god, bagus banget. Anyway, di sini sama di Indonesia itu beda waktunya 6 jam. Selama itu, jadi kayak gue bakal jet lag parah. Ini sekarang banget jam 6 sore, sama dengan jam 12 malam di sana. Which is sebentar lagi pasti aku ngantuk. Demi Allah, biasanya aku cuma ngeliat di TikTok. Dan di sini ada. Gue gak sengaja jalan-jalan dan kita tuh foto mata kita. Terus dijadiin perhiasan kayak kalung, gelang, cincin. Tapi gue gak pengen sih, bukannya gimana-gimana. Tapi mata gue tuh ada kayak coklat-coklat radiasinya gitu. Biasalah mata-mata orang ngedit, ngonten tuh gini, beradiasi gitu. Mata gue nggak indah kayak mereka, lihat. Ini kan sampai biru lah, coklat segala jenis. Coba kita lihat ke dalam yuk. Aku kan tadi bilang, kayak sebenarnya aku nggak begitu yakin sama mataku bagus apa enggak. Dia bilang, aku bisa buktikan kalau kamu salah. Karena mata yang warna coklat itu bagus banget tahu. Terus aku pengen coba Forehead on the frame here. Okay. And then I take your... Oh my god, I'm so nervous. No, don't be. 3, 2, 1.
That's all? See all the details. Okay. And then you open a little more. Yes. Demi Allah gue sedih banget karena alatnya rusak. Sumpah kameranya rusak. Jadi pas di videoin tuh bagus kan. Pas dijekrek kameranya dia nggak works, dia nggak berhasil. Jadi kayak gagal banget. Dia tadi minta maaf. Kapan lagi anjir? Mereka sebenarnya ada sih di Oslo di Norway. Cuma ya kalau gue nggak sempet kesana gimana? Sekali seumur hidup di Indonesia nggak ada. Mereka punya 200 cabang sih. Cuma ya di Eropa. Nggak beruntung. Mungkin kapan-kapan. Finlandia terkenal dengan daging rusa. Cobain yuk. Sebenarnya di Indonesia juga ada. Gak ada, deng. Rusa kan hewan dilindungin ya. Di sini banyak banget soalnya. Jadi dijual. Ada yang jadi sosis, ada yang jadi daging cincang. Cobain yuk. Jadi ini kayak di kotanya gitu. And ada tenda-tenda warna orange kayak gini. Dan itu pada jual daging rusa. Cobain ya. Sebenarnya kemarin kita tuh harusnya nyobainnya di Santa Claus Village. Cuman aku nggak sempet nyobain karena aku udah keburu makan di restoran yang lain. So ya, hi. Is this reindeer sausage? Oke, ini pilihannya ada beberapa. Ada yang ini aja kali ya. Jadi kayak yang mix gitu loh. Kakaknya mungkin. Ternyata pedagingnya orang Indonesia. Nih. Udah 15 tahun lumayan. 15 tahun. Ramah sekali. Jadi beliau dari Bali. Alright. Sebenarnya harusnya tuh daging rusanya tuh yang dipotong-potong itu loh, yang di slice dan di grill. Cuma mereka nggak punya. Sebenarnya di toko sebelahnya ada itu, cuma tutup. Jadinya yang bentuknya sosis sama teri kayak gini. Ini sausnya demi Allah apa sih? Ini cranberry atau apa? Selai anjir. Aduh, pakai sosisnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Dan agak bau kandang. Ya, kayak aku belum pernah makan daging kuda sih, cuma I don't know, kayak bau kandang dikit. Mungkin lebih bau dari kambing. Kentang, patty-nya, lebih enakan yang ini daripada sosisnya. Cuma soalnya dia ada kayak manis gurihnya, tapi tetap kayak kandang. Terus kalau dikasih selainya jadi manis anjir, bener-bener selai. Dikasih sayur yang ini lebih enak, lebih bisa kemakan banget. Harganya semuanya tadi 27 euro atau 400.000 lah kayaknya. Di sini makanan mahal banget deh bagi orang Indo ya, karena mahal banget ya. Tapi kalau bagi orang sini yang penghasilannya tinggi banget ya. Tapi ini kalau misalnya ada sambal terasi ABC gitu ya, mungkin masih bisa ketutup, atau makanan sama nasi lah. Sekarang giliran Adnan cobain. Nah, sosisnya dulu. Tapi dia kayak keletuk gitu, enak. Sebenarnya itu bisa dimakan, cuma kayak ada hint bau-bau kandang yang anyir kandang. Enggak. Oh my god. Nah, coba sekarang cobain yang patty-nya. Patty-nya lebih enak menurut Kare. Iya kan, lebih enak kan? Ada lebih suka ini apa ini? Iya kan, lebih. Kalau ini ada kandang-kandangnya enggak? Dikit banget. Nah, sekarang aftertaste-nya lebih parah. Kayak bau sepet yang iya kan? Alright, I think that's it. Menurut kalian harganya 400.000 worth it gak? Kalau menurut aku worth it aja karena baru pertama kali juga kan. Jadi ya, kalau kamu dapat kesempatan yang sama, kamu mau cobain gak? Oke, ternyata belum selesai. Karena tadi ada menu lain. Ini kayak ikan, cumi, sama udang. Kita coba ya. Ini kayak masih fresh banget, baru digoreng. Chan. Ikannya enak sekali. Jadi di sini itu kan dekat laut kan, jadi kayak olahan lautnya tuh banyak. Ada ikan salmon juga sebenarnya tuh gede banget, cuma kegedean. Udang, wow, agak enak banget. Fresh banget, manis, asin, gurih. Udangnya enak banget. Calamari, kok enak banget sih? Kenapa tadi kita cuma beli daging rusa? Mereka punya saus-saus kayak gitu. Mereka lihat apakah enak.
Enak. Aduh, ikannya enak ini ya. Dan tulangnya bisa dimakan. Ini ikan apa ya? Tapi udangnya enak banget. Ini tadi segini sekitar 250.000. Ini pasti teman-teman di sini yang lihat pakai nasi, Ray. gue harap di sini ada nasi ya. Best. Gue sakit hati banget. Ternyata di sini ada namanya Old Market. Padahal 10 langkah doang dari tempat kita tadi makan. Dan di sini lebih proper, lebih anget, makanannya lebih lengkap. Lihat. Oh, di sini banyak kaviar, lihat banyak kayak aksesoris, tanduk rusa, oleh-oleh. Bahkan tadi ada sandwich tuna, gue suka banget tuna. Kenapa tadi kita makan di pinggir jalan? Tapi anggap aja kayak membantu UMKM gitu kan. Lagi pula tadi pedagangnya kan orang Indonesia, nggak apa-apa. Mungkin itu rezeki mbaknya. Cuma agak, ya Allah. Gitu loh. Bahkan tadi di situ juga ada daging rusa yang grill yang tadi kita cari. Di Finlandia banyak yang jual kaviar. Seperti yang tadi aku bilang, di sini kan banyak ikan. Bahkan kaviarnya lihat deh. Tuh, yang kayak di mangkok gitu. Halo? Tuh fresh banget udang-udangnya. Tuh, sepanjang jalan sana tuh kayak makanan-makanan, oleh-oleh. Lihat deh. Aduh. Tuh, di sini lebih kayak enak banget ya. Oh, lihat spring rollnya kayaknya enak banget. Lo kebayang gak sih? Tuh kayaknya enak banget ya. Duh, wow. Tapi aku mau coba salmon soup ah. Dia kayak ada olive oilnya gitu. Iya salmon. Cuma freshnya memang berasa. Aku nggak tahu putih-putihnya ini apa susu atau creamer atau apa, tapi dia gurih. And olive oilnya itu kayak bikin ada pahit-pahitnya dikit. Ini sehat sekali sih karena proteinnya tinggi. Ada kentangnya. Ini cukup untuk ngasih energi di musim dingin. Segini harganya berapa tadi ya? 271.000. Pengen makan sama rotinya tapi kayak dry gitu. Dan isi salmonnya cukup banyak banget ya. Sebenarnya tadi aku udah makan banyak. Cuma ternyata videonya nggak kerekam. Jadi kayak sebenarnya lebih banyak lagi salmonnya. Potongannya gede-gede. Tapi dari tadi aku makannya nggak habis-habis. Mungkin karena aku kenyang, jadi kayak ya udah. Kalau misalnya aku lapar banget, pasti ini jadi kayak aku lahap banget makannya. Kamu yang suka ikan salmon, pasti kamu doyan banget ini. Oh ya. Husky. Hi. Hello. What's your name? Hello. Oh, super cantik banget. Aduh, ya Allah, lucu banget. Aduh, boleh dipegang gak sih? Kalian denger itu nggak? Hah? Banyak banget. Hai. Hai. Kamu namanya siapa? Halo. Hai. Kamu mau dielus-elus ya? Oh. Wah, ini yang matanya. Halo. Hai. Hai. Mau dielus gak? Mau. Sini. Oke, sit. Diam. Ya, sini. Halo. Oh. Çok muhteşemler. Temir Türk edoret sistem. Turk Neptunica. Boleh bawa pulang gak sih? Yang ini. Hai. Ini elus ini. Dia tuh suka tahu dielus ini. Ya. Hei, kamu mau? Sit. Oh lagi? Iya. Yuk kita cari yang lainnya ya. Nanti kita juga bakal naik husky, diseret gitu. Kita cari mana yang haus kasih sayang. Hai. Halo. Oh, elus pinter banget sih. Dia tuh kayak tahu gitu loh kalau oh ya udah ini elus gue gitu. Oh, halo, bisa pelan-pelan nggak? Halo. Nanti kita naik yang mana ya? Aduh ini heboh banget. Oke, sit. Alright, oke. Kayak yang udah ahli banget. Alright, sit. Oke. Alright, come here. Oke. Alexa. Siapa Alexa? Ah, lo mah pecicilan. Mendingan yang ini aja nih, cantik. Halo cantik. Nih, putih lucu banget nih. Ayo,
Si cantik putih, putih cantik ini. Cantik putih ini. Cantik banget. Kamu juga mau sini. Dah, pasti mereka pengen makanan deh. Emang nggak ada yang jual makanannya ya? Kayak cookies. Yang putih ini ternyata namanya Lumi. Yang ini namanya Batman. Batman and Lumi. Lumi? Lumi. Yay. Aduh. Tuh, dia tuh kayak langsung, apa namanya, posisi gitu loh kalau mau dielus. Sekarang waktunya naik husky. Nggak, naik anjing aja, naik anjing. Tapi sayangnya, kita tuh sebenarnya udah telat. Biasanya ini tuh benar-benar salju semuanya. Tapi ini udah mencair gitu saljunya. Jadi berpengaruh kepada jarak tempuh dari ditarik anjingnya itu. Jadi yang tadinya harusnya 2 km ditarik, jadi cuma bisa berapa ratus meter doang. Gara-gara saljunya udah mencair. Sayang banget ya. Jadi, dia nongol kalau misalnya mau kesini, kalian bener-bener kalau nggak Januari itu ya, Januari Desember, jangan lebih. Kamu namanya siapa? Madrid? Hi Madrid. Hey, I don't have food, so sit, okay? I don't have food, so sorry. Oh, sini. Oh iya. Nah, posisinya gitu kalau mau dielus, ya. Oh iya. Oh sayang, sayang. Dia side eye, dia yang kayak nggak ada makanan loh. Oh sayang. Terus kayak, terus makanannya mana? Udah, oke. Sekarang giliran kita. Jadi per 3 orang gitu nih. Karena udah mencair, jadi diganti roda. Tuh, diganti begituan. Alright. Aduh. Halo, kok dia jalan? Lari. Oh, dia yang pup. Oh, pup dulu, oke. Ih, bau anjir. Demi apapun bau banget. Yuk, lari yuk. Yuk. Nah, kok dingin banget parah. Oh my god. Nah, ini biasanya kalau Desember, Januari tuh, ini semuanya putih. Sekarang lihat. Nah. Wow. Oh my god. Pegangan. Udah deh. Oh. Oke, udah selesai. Lebih seru di Rusia. Di Rusia itu kayak di alam dan salju. Kalian lihat gak vlog aku yang naik husky di Rusia? Seru kan? Mungkin karena udah mencair banget sih, jujur. Tapi gak apa-apa lah. Tapi beneran gue secapek dan sebosan itu liburan di tempat salju. Gue gak kuat. Gue kedinginan. Pakaian gue jelek. Nanti liburan pas summer deh ya. Juni, Agustus gitu kali ya liburan lagi ya. Tapi di Eropa. No. Kalian udah lama banget loh gak aku ajak ke Eropa pas summer. Kalau summer tuh Eropa tuh ijo-ijo gitu. Seger gitu. Buah-buahannya enak. Cuma agak panas, tapi nggak apa-apa lah, agak panas dikit biar kita tuh pakai kolor doang gitu loh. Pakaian kayak gini tuh kayak paling segitu aja sih kalau kali ini. Makasih banyak udah nonton, bye.